Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Wastiatu, salam budaya, salam kebajikan. Puji Tuhan, puji Rasul semesta alam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang diinginkan di tahun 2025 ini dan yang sedang diusahakan mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kalian semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mahendra Sucipto dari Universitas Primagraha Fakultas Ekonomi Bisnis dengan nomor induk 2111518. Baik, selamat datang teman-teman semuanya. Coba bayangkan ada satu momen dalam hidup kalian saat kalian merasa hampir menyerah. Ketika semuanya terasa berat dan harapan mulai pudar. Kalian pernah mengalaminya? Maka dari itu hari ini saya ingin mengajak kalian untuk merenung sejenak, bukan untuk mengingat rasa lelahnya, tetapi untuk menemukan satu hal sederhana yang sering kita lakukan. Hari ini saya mengajak kalian untuk merenung sejenak, bukan untuk mengingat rasa lelahnya, tetapi untuk menemukan satu hal sederhana yang sering kita lupakan. Kita lebih kuat dari yang kita kira. Di video ini kita belajar bersama-sama mengingat kembali semangat yang mungkin sempat hilang di waktu dimana masa-masa sekolah. Jadi mari kita mulai perjalanan ini bersama. Maka dari itu kita belajar bersama-sama, belajar saling mengingat, yang sudah tahu jadi ingat, yang belum tahu jadi tahu. Di sini saya sedikit menyampaikan hasil pembelajaran saya selama satu semester, yaitu semester 7 dengan mata kuliah manajemen motivasi. Masalah yang sering terjadi dalam motivasi organisasi menjadi tanggung jawab manajemen untuk menciptakan, mengatur, dan melaksanakan. Oleh karenanya, itu sesuai dengan sifat motivasi, yaitu bahwa ia adalah rangsangan bagi motif perbuatan orang. Maka manajemen harus menciptakan yang mampu menumbuhkan motif orang sehingga mau berbuat sesuai dengan kehendak organisasi tersebut. Baik teman-teman, kalian tahu tentang motivasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara definisi motivasi. Definisi motivasi secara sederhana adalah yang membuat orang mengerahkan upaya dan energi nyata dari apa yang mereka lakukan. Dalam organisasi, motivasi mempunyai peranan penting karena ia menyangkut langsung pada unsur manusia dalam organisasi tersebut. Motivasi yang tepat akan memajukan dan mengembangkan organisasi. Unsur manusia dalam organisasi terdiri dari dua kelompok orang, yaitu orang yang memimpin atau disebut juga dengan manajemen, dan orang yang dipimpin atau disebut juga pegawai atau pekerja. Masalah motivasi dalam organisasi menjadi tanggung jawab manajemen untuk mencipta, mengatur, dan melaksanakannya. Oleh karena itu, sesuai dengan sifat manajemen, sifat motivasi manajemen yaitu bahwa adalah rangsangan bagi motif perbuatan orang, maka manajemen harus menciptakan motivasi yang mampu menumbuhkan motif orang-orang sehingga mau berbuat sesuai dengan kehendak organisasi tersebut. Motivasi juga berasal dari kata Latin yaitu movere, yang berartikan dorongan, daya bergerak atau kekuatan yang
menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata movere dalam bahasa Inggris sering disepadankan dengan motivation, yang berarti pemberian motif. Pemberian motif ini menimbulkan motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi pada dasarnya dapat bersumber dari diri seseorang atau yang sering dikenal sebagai motivasi internal, dan dapat pula bersumber dari luar diri seseorang atau disebut juga motivasi eksternal. Motivasi merupakan salah satu alat atasan agar bawahan mau bekerja cerdas sesuai dengan diharapkan. Manajer dalam organisasi pendidikan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu memotivasi pegawainya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan polanya masing-masing. Motivasi ini dapat pula dikatakan sebagai pengaruh energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. Terkait dengan motivasi organisasi, 5 fungsi utama manajemen adalah planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Pada pelaksanaannya setelah rencana dibuat. Terkait dengan motivasi organisasi, yaitu teman-teman di sini ada 5 fungsi. Fungsi utama manajemen yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat ada leading, dan yang kelima yang terakhir itu controlling. Pada pelaksanaannya setelah rencana yang dibuat, teman-teman di sini organisasi dibentuk dan disusun operasionalnya. Langkah berikutnya adalah menunjukkan atau mengarahkan anggota menuju ke arah tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan ini secara sederhana membuat anggota melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan dan harus mereka melakukan. Motivasi yang sudah jelas sangat dibutuhkan dalam diri setiap orang. Selain itu untuk menghilangkan kejenuhan, juga untuk bisa meraih segala sesuatu yang dicita-citakannya secara individual maupun secara kelompok. Upaya motivasi bisa dilakukan melalui upaya mengkontrol, menilai, lalu motivasi diri sendiri. Namun ada kalanya kesadaran untuk memotivasi diri tidak muncul dalam diri seseorang, karena itu diperlukan motivasi eksternal yang bisa berasal dari keluarga atau teman atau guru dan lain sebagainya. Mungkin cuma ini yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebih baik, terima kasih yang telah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya para penonton. Pada dasarnya motivasi itu sangat penting bagi kita semuanya, karena motivasi diri sendiri itu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Kali ini tanpa adanya motivasi kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.